Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan preview dari 4 pertandingan di Liga Champions yang telah memasuki babak perempat final leg kedua. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa di leg pertama ada 4 tim yang telah meraih kemenangan tanpa kemasukan gol. Namun hanya satu tim yang berhasil meraih kemenangan di pertandingan tandang mereka, yakni Inter Milan. Tetapi bukan berarti bahwa perjuangan dari 8 tim ini yang terlibat di babak perempat final telah selesai. Karena seperti yang kita pahami, bahwa di babak knockout Liga Champions sering terjadi comeback yang musim lalu dilakukan oleh Real Madrid. Jadi leg kedua ini sama pentingnya bagi semua tim yang terlibat seperti juga leg pertama. Dan jika mereka menganggap remeh tim lawan, bukan tidak mungkin mereka akan kalah dengan skor yang telak dan tersingkir dari babak perempat final ini. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Chelsea versus Real Madrid. Yang uniknya merupakan ulangan dari salah satu pertandingan babak perempat final musim lalu. Dan seperti yang kita ketahui, musim lalu Real Madrid menyingkirkan Chelsea dari babak perempat final. Dan musim ini juga Real Madrid sudah unggul dengan skor 2-0 dari leg pertama. Tapi masih ada 90 menit dari leg kedua ini teman-teman. Artinya apapun masih bisa terjadi dan Chelsea masih punya peluang untuk menyingkirkan Real Madrid. Tapi kuncinya bagi Chelsea, mereka harus bisa bermain secara taktis. The problem is, sejauh ini saya nggak paham apa taktiknya dari Frank Lampard. Karena sejak dilatih oleh Frank Lampard, saya nggak ngelihat ada kolektivitas di antara para pemain Chelsea. Saya sendiri nggak paham apa taktiknya. Sepertinya para pemain Chelsea itu dibiarkan saja bermain sesuka hati mereka. Maka itu mereka sulit mencetak gol dan juga cukup banyak kemasukan gol. Di leg pertama ketika bermain di Bernabeu, saya melihat kesulitan bagi para pemain Chelsea itu adalah melakukan pressing di tengah, sehingga para pemain Madrid begitu leluasa untuk mendominasi jalannya pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Tapi Chelsea juga kan sebetulnya mendapatkan peluang dari Joao Felix dan juga Sterling. Sayangnya mereka tidak bisa melakukan finishing. Jadi kuncinya bagi Chelsea di leg kedua ini, yang pertama pressing mereka harus kuat di tengah, yang kedua finishing mereka harus bagus. Kalau bisa, dari peluang pertama mereka sudah harus mencetak gol. Sedangkan bagi Madrid, kuncinya adalah mereka harus berani bermain terbuka. Jangan bertahan, jangan menganggap remeh Chelsea. Karena jika bertahan dan jika menganggap remeh Chelsea, itu yang bisa menjadi bumerang bagi Real Madrid dan bisa saja mereka tersingkir dari babak perempat final ini teman-teman. Hati-hati loh. Karena kita tahu, seperti yang juga tadi saya katakan, sering terjadi comeback di babak knockout dari Liga Champions. Jadi ini belum berakhir bagi Chelsea, tapi mereka harus bermain secara taktis kalau bisa memanfaatkan umpan-umpan terobosan. Dan bagi Madrid, ketika mendapatkan bola, coba untuk main direct passing. Karena kemungkinan para pemain Chelsea akan bermain terbuka, biasanya mereka terlambat untuk recover, untuk membangun transisi negatif. Dan tentu mereka akan bermain mengandalkan 2 wingback yang senantiasa keluar menyerang. Jadi akan ada peluang untuk membangun serangan juga dari kedua sektor wing yang kita tahu ditempatin biasa oleh Rodrigo atau Valverde di kanan dan Vinicius Junior di kiri. Kalau dari saya teman-teman, persentase untuk pertandingan ini adalah 50% for Chelsea, 50% for Real Madrid. Jika Chelsea bisa mencetak gol di 45 menit jalannya pertandingan ini di babak pertama, feeling saya mereka akan bisa menyulitkan Real Madrid di babak kedua. Jika mereka gagal mencetak gol, apalagi kemasukan gol, ya tentu itu akan memberikan peluang bagi Real Madrid. So for me, di second leg ini, persentasenya adalah 50-50. Dan sekarang, pertandingan kedua yang ingin saya bahas adalah antara Napoli versus AC Milan. Yang uniknya, AC Milan lolos ke babak perempat final ini teman-teman, dengan hanya mencetak 1 gol di babak per-8 final. Betul kan lawan Tottenham Hotspur? Ya karena memang mereka bermain bertahan, hanya mengandalkan counter. Di leg pertama lawan Napoli juga sama seperti itu konsepnya dan berhasil. Maka itu feeling saya di leg kedua ini kemungkinan juga Pioli akan memakai taktik yang sama. Tapi kali ini lawannya adalah Napoli yang kita tahu galak di kandang mereka sendiri. Napoli juga adalah salah satu tim yang produktif di Liga Champions musim ini. Dan kabarnya Osimhen bisa bermain di leg kedua ini. Ini tentu pertandingan yang berat bagi AC Milan bermain di Napoli. Jika Pioli tetap memainkan taktik seperti biasanya bertahan dan counter, ya lagi-lagi nih Mignon perlu diandalkan di pertandingan ini. Dan apakah Mignon masih bisa bermain on fire atau tidak? Belum tentu juga. Jadi ini adalah sebuah resiko jika Pioli tetap ingin bermain bertahan. Tapi jika berani keluar menyerang,
ketika mendapatkan bola cepat menyerang, itu yang bisa menyulitkan Napoli, karena Napoli pasti keluar all out di pertandingan ini. Dengan dukungan dari supporter tim tuan rumah, tentu mereka juga akan mencoba untuk mengintimidasi para pemain AC Milan, jangankan di dalam stadion. Yang saya ngelihat update-nya dari sosial media, para supporter dan Napoli saja sudah sepertinya meneror para pemain Milan yang menginap di hotel ya. Jadi di luar hotel itu mereka menyalakan petasan dan melakukan hal-hal lain lah untuk meneror para pemain Milan. Apalagi nanti di dalam stadion kan. Jadi ini mental yang berbicara nanti di leg kedua ini. Nah, saya ngelihat sih kalau dari materi pemain juga Napoli bagus ya. Ada Kvara, kemudian ada Lozano, dan memang mereka kehilangan Kim dan juga Anguissa ya, pemain yang mendapatkan kartu merah ya. Anguissa kan mendapatkan kartu merah ya di leg pertama ya. Tapi saya feeling Juan Jesus tuh bisa bermain di belakang. Dan di tengah seperti biasa ada Zielinski ya. Kalau bagi saya nih teman-teman, persentase dari pertandingan ini adalah 55% bagi Napoli dan 45% bagi Milan. Ini jika Napoli bisa mencetak gol di 15 menit jalannya pertandingan, feeling saya mereka bisa lolos loh. Ini tim gila banget serangannya, dan mereka sebetulnya nggak cuma bergantung kepada Osimhen sih untuk mencetak gol. Dan mereka nggak mengandalkan satu atau dua pemain untuk bermain kreatif, jadi permainan mereka kolektif banget. Maka itu ketika bermain di kandang AC Milan di San Siro, mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang kan. Mignon ini melakukan banyak sekali saves, mungkin 4 atau 5 saves yang dia lakukan. Tapi bisa gak form dia tetap bagus kan? Belum tentu juga. Jadi kuncinya bagi Milan, mereka juga harus berani bermain sedikit terbuka, gak terlalu terbuka. Memang mereka coba untuk mempertahankan satu gol itu, tapi harus bermain sedikit terbuka. Dan bagi Napoli, mereka harus lebih banyak mengandalkan direct passes untuk lebih cepat menciptakan peluang, dan tentunya harus bisa mengkonversikan peluang yang mereka ciptakan. Ya, kalau menurut saya, Napoli punya peluang untuk lolos ke babak semifinal, teman-teman, asalkan mereka bisa membenahi finishing mereka. Jika Milan ingin lolos, mereka juga harus berani keluar menyerang. Dan sekarang pertandingan ketiga yang ingin saya bahas adalah antara Inter Milan versus Benfica. Di luar dugaan saya, Inter bisa menang di kandang Benfica loh, dengan skor 0-2. Memang tim ini juga solid secara defense. Tapi selain mereka solid secara defense, mereka juga bisa membangun serangan mengandalkan para pemain mereka yang bermain di dua sektor sayap. Kan mereka kan bermain kan dengan dua wingback ya. Jadi siapa saja yang bermain di wingback itu saya melihat sejauh ini permainannya bagus bagi Inter. Dan juga dengan mengandalkan skema 3 center back, saya melihat para pemain yang bermain di center back ini juga bisa ikut terlibat dalam proses membangun serangan, karena para pemain di tengah ini mengcover area. Jadi siapapun pemain Inter yang bermain di tengah, apakah itu Hakan juga bermain, mereka akan lebih lama berada di tengah untuk menutup area, sehingga akan menyulitkan para pemain dari tim tamu itu akan menyulitkan para pemain dari tim lawan itu untuk membangun serangan dari sektor tengah. Nah, ketika mereka membangun serangan dari kedua sektor sayap, nah di situ sudah ada dua wingback dari Inter yang memang kalau saya ngelihat rajin juga ya untuk turun ke belakang, untuk track back. Jadi ya memang sulit banget untuk mencetak gol ke gawang dari Inter. Bahkan mereka bisa lolos dari grup neraka kan. Yang di sana ada Munchen, ada Barcelona juga kan, dan kalau nggak salah Plizen ya. Jadi ya ini tim yang kuat juga. Nah, kalau feeling saya di leg kedua ini kemungkinan Inter akan bisa meraih kemenangan lagi ya. Nah, jika mereka ingin meraih kemenangan lagi, mereka harus bermain dengan format yang sama. Karena nih mereka sebetulnya nggak perlu mengejar gol. Dan mereka kan di leg pertama ini bukannya unggul 1-0, tapi sudah 2-0. Jadi mereka yang penting harus bisa menjaga ritme permainan. Seperti yang mereka lakukan di kandang Benfica. Jadi di kandang Benfica, para pemain Inter itu tidak ingin bermain dengan tempo tinggi. Justru para pemain Benfica seperti ikutan dengan tempo lamban para pemain Inter, maka itu mereka juga sebetulnya tidak bisa banyak menciptakan peluang yang berbahaya di leg pertama. Dan bagusnya bagi Benfica, pemain inti mereka Otamendi kayaknya ini sudah bisa bermain nih di leg kedua ini. Nah, dia tentu akan memberikan pengawalan di lini pertahanan ya. Jadi kuncinya bagi Benfica adalah mereka harus bisa menguasai area lini tengah. Mereka harus bisa pressing para pemain Inter di tengah, karena para pemain Inter di tengah tuh unggul di leg pertama. Jika mereka bisa menguasai lini tengah, feeling saya Benfica punya peluang untuk meraih kemenangan. Tapi dari saya teman-teman, persentase untuk pertandingan ini adalah 55% untuk Inter dan 45% bagi Benfica. Nah, kalau mau ada kejutan, mungkin kejutannya dari pertandingan ini. Jadi Inter juga harus berhati-hati, walaupun saya mengunggulkan mereka. Tapi ini kan adalah prediksi saya, mungkin juga di atas lapangan nanti pertandingan berjalan berbeda. Jadi taktik juga penting nanti dari Inzaghi. And now the final match antara Bayern Munchen versus City. Kita tahu di leg pertama City bisa meraih kemenangan dengan skor telak 3-0 karena para pemain Munchen tidak banyak mengandalkan progressive passing, mereka lebih banyak bermain di area mereka sendiri, dan pressing dari para pemain City itu berhasil karena mereka bermain mengandalkan garis pertahanan yang tinggi. Mereka bisa memblok upaya para pemain Munchen mengandalkan progressive passing. Bahkan pemain-pemain Munchen yang biasa memberikan direct passes seperti Kimmich dan juga Goretzka lebih banyak bermain di area mereka sendiri. Padahal ketika dilatih oleh Nagelsmann, Munchen itu dikenal dengan progressive passes mereka dan progressive off the ball movement.
Nah, tapi lawan City itu tampaknya mereka terkurung di area mereka sendiri. Maka itu di babak pertama mereka sulit menciptakan peluang yang berbahaya. Ditambah juga mereka sering melakukan kesalahan. Dan juga dengan faktanya nih sekarang City punya Haaland. Jadi Haaland ini memang predator banget sih. Bukan saja dia bisa mencetak gol, tapi dia juga bisa memberikan assist, dia juga bisa memberikan umpan kunci. Nah, artinya bagi Munchen, untuk bisa lolos dari babak perempat final ini, mereka harus bisa memanfaatkan pergerakan dari sektor sayap. Kalau mereka bisa melakukan pergerakan-pergerakan dinamis dari sektor sayap, mengandalkan dua fullback mereka yang biasa ikut overlap, ya karena di leg pertama kan mereka jarang overlap ya. Kalau mereka ini bisa overlap, saya pikir mereka akan mengganggu City di pertahanan. Karena sebetulnya City pertahanannya nggak solid seperti musim lalu. Jadi progressive passesnya tuh harus benar, pressingnya harus tinggi, dan mereka harus mencetak gol di 20 menit awal jalannya pertandingan ini kalau ingin membuka peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Tetapi dari saya, persentase untuk pertandingan ini 55% for Munchen, 45% for City. Feeling saya Munchen bisa meraih kemenangan, tapi untuk lolos belum tentu, tergantung seberapa cepat mereka bisa mencetak gol pertama. Dan yang paling penting juga, mereka harus bisa melakukan recovery yang cepat ketika mereka bertahan. Pada saat dilatih oleh Nagelsmann, saya melihat recovery mereka cepat dari positif ke negatif, apalagi ketika mereka membangun sebuah proses transisi positif yang cepat ya. Mereka hanya membutuhkan 6-7 detik. Sedangkan dari City, ya tentu mereka sudah unggul dengan skor 3-0, ya mereka akan coba untuk mengatur tempo permainan. Tapi mereka juga harus berhati-hati, jangan sampai membuat kesalahan. So bagi saya, Munchen masih punya peluang nih teman-teman untuk lolos, asalkan mereka bisa mencetak gol secara cepat. Jadi seberapa cepat Munchen mencetak gol, semakin besar peluang mereka untuk menyingkirkan City. Walaupun di atas kertas, ya tampaknya City ini akan lolos ke babak semifinal. Tapi apapun masih bisa terjadi teman-teman di sepak bola, karena sepak bola itu ditentukan di atas lapangan, bukan ditentukan di atas kertas. Jadi walaupun di atas kertas tim-tim yang telah meraih kemenangan di leg pertama ini diunggulkan, tetapi apapun masih bisa berubah di atas lapangan. Prediksi dari teman-teman seperti apa? Silakan kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.